Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham perbankan ya, seperti biasanya untuk 2 minggu yang akan datang. Karena kalau kita perhatikan 2 minggu ini banyak liburnya. Sebentar saya kasih lihatkan untuk kalendernya ya, hari libur bursa di akhir tahun sampai dengan nanti Januari 2025 ya. Jadi kalau kita perhatikan pada saat saya buat video ini masih hari Minggu tanggal 22 Desember 2024. Jadi untuk minggu ini kita akan punya 3 hari bursa karena 2 hari bursa itu libur di tengah-tengah. Nah, ini sepertinya saya sudah confirm ya. Jumat itu tetap buka ya. Jadi liburnya di tengah-tengah ya. Saya sudah cek di websitenya liburnya di tengah-tengah. Kecuali nanti ada perubahan lagi ya, saya nggak tahu ya kalau libur bersama 27 sama 30. Tapi setahu saya sih kalau saya cek di websitenya bursa itu hari libur bursa masih eh, nggak ada keterangan ya. Mungkin aja libur tapi sepertinya dia buka ya. Nah kalau kita lihat, nah di sini hari bursanya 23, 24, Senin, Selasa, kemudian libur 2 hari, Jumat buka, eh, Senin buka juga, kemudian libur lagi. Jadi ada kemungkinan hari Jumat ya, sebelumnya tanggal 20, itu adalah kesempatan terakhir untuk withdraw dana ya. Kalau misalnya Anda mau pakai dananya untuk liburan atau exit dulu dari pasar saham, ya kemungkinan sudah jual di Jumat ya. Karena kalau Anda jualnya hari Senin, ya kan, itu dia settlementnya akan hari Jumat ya. Ya seperti itu ya. Jadi kemungkinan untuk libur panjang ya orang-orang sudah kebanyakan mungkin sudah withdraw atau sell hari Jumat lalu ya. Jadi mereka dapat dananya paling nggak hari Selasa Selasa minggu ini ya seperti itu ya. Jadi mereka bisa pakai untuk liburan atau lain-lain ya. Saya nggak tahu ya seperti itu. Nah, biasanya sih memang menjelang akhir Desember itu ada rally Santa Claus di saham Amerika, kemudian di Indonesia ada beberapa yang rally. Tapi kebanyakan kalau saya lihat sih 2 minggu terakhir nggak ada rally Santa Claus ya seperti itu. Dan saya sudah bahas mengenai Januari Effect di meeting sebelumnya ya kemarin ya. Saya sudah umumkan mengenai jadwal edukasi sebelumnya juga. Jadi harusnya kalau yang rajin ikutin channel saya sudah ikut acara edukasinya kalau bisa ya seperti itu ya. Jadi saya akan bahas dari segi saham-saham big banks kapan saatnya untuk buyback karena kalau kita lihat saat ini ya saham-saham perbankan ya big banks itu banyak yang turun dalam banget ya. Salah satu faktornya mungkin adalah tekanan jual asing, kemudian mungkin juga karena akhir tahun ya, biasanya cenderung lesu. Walaupun biasanya akhir tahun ada sedikit rally sih, rally Santa Claus, tapi nggak naik signifikan ya seperti itu ya. Biasanya mungkin mulai rally Januari sampai pembagian dividen atau laporan keuangan full year 2024 keluar nanti ya sekitar Februari sampai Maret. Kalau laporan keuangannya bagus ya Big Banks dia akan rally up lagi ya. Mana kemungkinan bisa membentuk new all time high lagi ya seperti itu. Nah di sini saya akan menargetkan yang saya bahas pertama adalah untuk saham BBCA. Saham BCA ini memang dia masih downtrend ya, strong downtrend dalam jangka pendeknya. Nah sebelumnya saya sudah bilang area buy and weakness untuk BBCA adalah 9.800 sampai 10.000. Nah, kalau masih di bawah 10.000, memang BBCA itu masih resiko. Jadi, kalaupun Anda buy, jangan terlalu agresif. Ya. Mungkin ada yang bilang, mau Pak Sunar kan, BBCA katanya Pak Sunar kan saham yang anti nyangkut sejauh ini ya. Karena setiap kali kalau kita nyangkut di all time high-nya ya, sudah dari 9.400 saya sudah pernah sebutkan sebelumnya, kalau Anda rajin ikutin channel saya, dia nggak lama lagi 1 tahun ya nggak sampai 1 tahun dia breakout new all time high lagi sampai 10.400. Nah di sini 10.400 mungkin ada yang beli di 10.400 tapi dia nyangkut kan. Nah, tapi nggak lama lagi, ini belum sampai 1 tahun kan, dia berhasil new all time high lagi di area 10.950 ya. Sejauh ini memang bagus. Nah, kedepannya pasca sama ya kita nggak akan pernah tahu pasti, tapi memang ini area buy mungkin sudah saya gambarkan ada 2 area. Nah, saat ini dia masih belum berhasil naik ke atas 9.800, jadi ada baiknya kalau mau buy Anda tunggu aja. Nah, kalau sudah punya, jangan lupa pasang stop lossnya. Ini low-nya sebelumnya kan di swing low-nya di 9.550. Jadi kalau dia turun di banyak 9.550 untuk BCA, kurangi posisi. Kalau turun di banyak 9.400 lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 9.400, ini turunnya bisa dalam. Ya, bisa sampai 8.700-an. Memang sebelumnya dia berhasil rebound ya, seperti itu. Cuman eh, saya hanya ingatkan aja, kita jangan terlalu kaku. Artinya kalau misalnya sebelumnya dia mampu bangkit kembali naik ke atas new all time high, belum tentu ke depannya dia akan berhasil bangkit ya. Bukan berarti saya menjelek-jelekan BBCA, enggak ya. Karena saya sendiri masih ada porsi di BBCA lumayan banyak eh, karena average saya sekitar 10 ribuan ya. Jadi saya masih belum cut loss semuanya. Saya akan cut loss kalau dia turun di banyak 9.500 dan 9.400-an ya sebenarnya itu. Kurang lebih seperti itu rencana plan saya sudah saya set up ya. Jadi sejauh ini masih
em, ya sedikit harapan lah, walaupun masih downtrend ya. Kalau ada buy, buy-nya jangan terlalu agresif, lebih baik tunggu naik ke atas 9775 atau 9800 ya, yang sudah saya gambarkan sebelumnya. Nah, target price berikutnya dia akan menguji 10.000, 10.200, 10.400 ya. Kurang lebih setiap kelipatan 200 kalau mau tambah lagi atau average up kalau dia naik. Itu mengenai BBCA. Memang laporan keuangannya bagus ya, seperti itu ya. Jadi memang masih ada harapan, tapi memang tekanan jual asing juga masih lumayan kencang deras ya. Jadi itu masih menekan harganya. Nah, nah kalau kita perhatikan memang kalau asing itu jualan net sell itu yang borong adalah investor lokal ya. Seperti itu ya. Jadi walaupun eh, biasanya nggak diberitakan. Biasanya kalau berita itu lebih suka memberitakan asing kabur dari Big Bang, IHSG hancur gitu ya. Padahal kalau asing net sell ya kabur itu yang borong ya investor lokal. Kecuali kalau emitennya buyback ya, emiten BBCA kalau dia buyback ya sahamnya naik ya karena demandnya naik ya seperti itu ya. Jadi bisa mengangkat kalau emitennya buyback. Nah, kalau nggak buyback ya yang buy siapa ya investor lokal karena asingnya jualan ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat sih memang banyak dari investor itu masih lihat indikator asing ya. Kalau saya sih fokusnya ke trennya. Ya BBCA ini kan masih downtrend ya dalam jangka pendeknya. Jadi baiknya jangan terlalu agresif ya. Tetap waspada pasang trade stopnya dan stop lossnya. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya tuh Bank Mandiri. Bank Mandiri ini kalau kita lihat memang ada double top gede banget ya. Tapi ini area yang sangat kuat ya supportnya support psikologisnya. Jadi boleh dikatakan karena ini menjelang akhir tahun ya. Area sekarang 5.600 memang kalau mau buy omnibus boleh aja. Tapi sifatnya masih tangkap pisau jatuh karena MA20-nya mengarah ke bawah. MA20 masih di bawah MA200. MA20-nya itu kalau kita lihat masih jauh di atasnya harga sekarang ya. Jadi masih kuat banget downtrendnya. Menurut saya sih kalau mau buy tunggu aja kalau sudah berhasil naik ke atas SMA 20-nya atau kalau kita perhatikan sebelumnya ini membentuk pola double bottom ya. Itu yang kita perhatikan biasanya indikator ya. Indikator dari reversal ya, seperti itu ya umumnya. Nah, ini double bottom kan, dia balik arah ke atas ini MA20-nya sudah mengarah ke atas. Di situ semakin kita untuk buy. Kalau sekarang sih masih belum buy. Walaupun kalau Anda pikir ini sudah murah karena dekat dengan area support psikologis, Anda mau buy boleh aja tapi jangan terlalu agresif. Tetap pasang stop loss-nya, Anda mungkin bisa pasang stop loss-nya di 5.500. Tunggu aja kalau bentuk seperti B. Kalau bentuk seperti B ini juga sering terbentuk sebelumnya ya. Ini W ya dia sudah mulai bangkit. Pokoknya selama dia nggak membentuk new lower low ya itu biasanya masih dalam toleransi. Jadi seperti ini ya dia sideways di sini ya. Secara garis besar memang dia sideways. Kemudian dia kalau selama bertahan di atasnya low sebelumnya, ya kan double bottom sudah terbentuk, maka dia akan kecenderungan kita tinggal tunggu waktu aja untuk breakout dari uh, resistennya ya dari sideways areanya barusan kita buy. Nah seperti itu ya. Nah, kalau untuk Bank Mandiri ini memang laporan keuangannya kalau nggak salah dia nomor 2 setelah BCA ya, lumayan bagus ya, walaupun nggak terlalu bagus banget ya, tapi oke lah. Nah, kalau kita lihat dari pembagian dividen juga nggak terlalu pelit ya untuk Bank Mandiri, harusnya sih nanti ada rally juga untuk Bank Mandiri. Paling nggak menurut saya kalau dia masih mampu bertahan di atasnya 5.500, dia bisa rally sampai 6.500-an ya, paling nggak seperti itu untuk Bank Mandiri. Tapi baiknya bertapa aja, jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Lebih baik tunggu aja. Nah, tunggu di mana Pak Suntan? 150 terlalu jauh. Kalau Anda mau copet curi start, mungkin Anda bisa mulai buyback di Bank Mandiri di area sekitar ini ya. Yang saya gambarkan kurang lebih ini kalau kita lihat dari area high-nya sebelumnya, resistennya atau di swing low-nya di sini itu sekitar 5975. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 5975, kita barusan buy. Ya, kalau masih di bawahnya 6.000, saya rasa sih downtrendnya masih kuat ya. Mungkin nanti dikasih kesempatan naik ada kesempatan rebound ada mungkin ya untuk hari Senin Selasa rebound ya. Tapi mungkin reboundnya hanya sementara aja. Tapi saya nggak mendoakan jelek ya. Jangan salah paham ya. Saya tidak pernah mendoakan jelek ya. Saya selalu mendoakan yang baik ya seperti itu ya. Memang kalau didoakan jelek kan harganya turun murah Pak Sunar. Kita dapat diskon gitu ya. Tapi masalahnya takutnya itu doa kita itu dikabulkan dan nanti dia nggak pernah naik-naik lagi ya. Ya kalau dia naik nanti 1 tahun lagi ya misalnya naik tinggi gitu ya. Nah iya kalau kita sanggup nahan menunggu, sabar menunggu. Kalau nggak sabaran kita sudah give up, psikologinya sudah break, ya kita akhirnya loss ya, realize loss karena dia kan tidak pernah fight back ya seperti itu ya. Nah, kurang lebih sih cukup ya untuk Bank Mandiri. Berikutnya untuk BBNI ini masih downtrendnya masih strong banget. Area PM sudah saya gambarkan 4.750, 4.400. Ini masih di bawahnya 4.400. Jadi jangan buy dulu. Kalau mau buy paling tidak ya naik ke atas 4.400. Tapi kalau Anda naik ke atas 4.400 Anda langsung buy itu masih belum konfirmasi ya.
lebih baik tetap aja tunggu format seperti double bottom ini ya. Kalau sudah terbentuk, kalau dia breakout dari neckline-nya, kita berusaha buy. Ya memang agak jauh sih ke atas. Kadang-kadang kita kalau beli saham nggak harus selalu nawar yang paling bawah. Memang nawar paling bawah itu eh, murah Pak Sunar ya. Tapi saya itu prinsipnya follow the trend. Selama downtrendnya masih kuat, saya masih belum berani agresif buy. Walaupun buy, saya pasang stop loss ketat. Nah, kalau menurut garis saya ini paling nggak kalau mau amannya paling nggak tunggu naik ke atas 4.600 saja ya. Karena kalau masih di bawahnya 4.600 untuk BBRI itu masih resiko ya. Kadang-kadang kita belinya nggak ke atas itu untuk konfirmasi ya. Jadi seperti kata Peter Lynch, ini saya sudah sebutkan juga di meeting hari Sabtu ya. Dia bilang kalau marketnya lagi bearish ya, pasarnya lagi bearish, kita tunggu everything to get better ya. Price to get better, fundamentalnya get better, everything ekonominya get better, kita berusaha buy atau entry ya. Itu kata Peter Lynch. Ya. Itu saya baca dari atau nonton dari videonya, bahkan saya kasih lihat bukti screenshotnya ya di edukasi saya sebelumnya. Karena ada investor yang bilang ya pakai-pakai nama Peter Lynch, dia investor hebat. Dia kalau sahamnya turun-turun dia beli murah gitu ya. Ya bahkan ada yang pakai em, istilah pepatah kuno itu ya, Baron Rothschild ya, dia bilang eh, buy when there is blood on the street ya. Memang berdarah-darah itu murah. Tetapi menurut pengalaman saya, ya ada sebelumnya ada big banks, bank terbesar ya. Sebenarnya dia bukan buku 4. Dulu kan namanya buku ya, Bank Umum Klasifikasi Usaha. Sekarang diganti nama KBMI kan. Nah, dulu dia bukan buku 4, tapi dia dikatakan big banks. Karena apa? Karena market cap-nya dia tiba-tiba melonjak naik ya. Karena dia naiknya tinggi harganya, sahamnya ya seperti itu ya. Ya, naiknya lebih dari 100% waktu itu kalau singkat saya. Nah, sejak dari ketinggiannya 6,5 tahun yang lalu, ini hampir 7 tahun ya. Nah, dia itu sampai sekarang harganya nggak pernah balik ke harga tertingginya sebelumnya ya. Dalam masa kejayaannya dulu ya orang 9 dari 10 misalnya analis dia pasti bilang bank tersebut bank bagus ya, big banks ya. Walaupun bukan buku 4 tapi karena market cap-nya melonjak naik ya disebut big banks ya seperti itu. Nah, kenyataannya dia sampai sekarang nggak bisa tembus ke harga tertinggi sebelumnya ya. Ya mungkin yang bilang iya Pak Sunar kan fundamentalnya sudah nggak sebagus dulu lagi. Nah itulah poin saya. Jadi apa yang dulunya bagus, ya kan fundamentalnya ke depannya belum tentu bagus, harganya belum tentu bisa naik lagi. Ya walaupun dia big banks. Nah, mungkin ada yang bilang ya pilih yang BUMN dong Pak Sunar. Ternyata ya contoh yang saya kasih itu ya, saya nggak sebutkan emitennya, tapi yang ikuti saya lama pasti sudah tahu. Itu adalah BUMN. Ya, big banks dan BUMN sampai sekarang nggak bisa naik lagi. Nah, mungkin dia bilang, oh itu karena ada right issue Pak Sunar. Jadi right issue berapa lumayan gede rasionya ya. Ya, ya mungkin faktornya itu kan. Ya makanya dia susah naik lagi. Jadi nggak pasti dia akan balik lagi dengan harga sebelumnya kan. Ya kalau Anda sempat tebus right-nya, Anda nambah lagi. Ya sehingga mungkin agak turun sedikit nilai average-nya. Tetapi sampai sekarang kan masih belum balik lagi ke atas. Walaupun sebelumnya pernah berjuang naik, tapi turun lagi ya, untuk bank tersebut ya. Jadi itu nasihat saya. Jadi kita jangan terlalu anchoring. Apa yang dulunya bagus, belum tentu sekarang bagus, belum tentu kedepannya bagus. Tapi bukan berarti saya bilang apa yang dulunya bagus sekarang jelek atau kedepannya jelek. Enggak ya, jangan salah paham. Apa yang dulunya jelek bisa saja sekarang bagus. Atau kedepannya lebih bagus lagi, bisa saja. Ya, seperti itu. Jadi kita itu harus dynamic ya. Ya. Kadang-kadang kita harus bedakan ya antara bahasa filosofi dengan bahasa yang bukan filosofi. Misalnya contoh kalau LKH bilang ya, jadi investor saham itu enak ya. Beli saham ditinggal tidur, tahu-tahu bangun tapi kaya raya seperti itu. Nah, konsep tadi itu adalah beliau mau menekankan bahwa kalau kita em, pilih perusahaan yang bagus itu kita tidur nyenyak ya. Tetapi kalau Lo Keng Hong itu dia konsepnya lebih ke membeli perusahaan ya. Ya, saya jadi jangan salah paham. Dia bukan invest dalam arti dia mau capital gain, enggak. Dia lebih ke membeli perusahaan. Ya, seperti itu. Makanya kalau dia harganya turun dalam, dia nggak mau pusing-pusing juga karena dia percaya dengan perusahaannya, dengan manajemennya, dengan fundamentalnya. Ya, seperti itu. Ya, dia membeli perusahaan. Jadi beda dengan kita konsepnya ya, seperti itu. Kita kan maunya cuan profit ya. Ya. Makanya kalau makin turun ya kita jual dulu. Nanti kalau harganya membaik kita buy back. Ya, seperti itu. Nah, ada juga filosofi kan, seperti Lokeng Hong bilang, kalau harga saham itu turun ya harga Mercy dijual bajai. Ya saatnya kita untuk buy karena dikasih harga Mercy ya, barang Mercy dijual harga bajai. Nah, kita bertanya kalau misalnya kita beli di harga bajai, apakah nanti kita akan bisa jual di harga Mercy? Itu pertanyaannya. Nanti jangan-jangan kita eh, jualnya di harga besi rongsokan karena harganya turun terus atau bahkan nanti dilikuidasi. Ya, seperti itu ya. Nah,
Jadi banyak ya, kasus-kasus di bursa itu dulunya dihargai mahal banget. Ya, contohnya aja Unilever. Ya, dulu Unilever dihargai mahal ya, dan orang masih beli walaupun harganya masih mahal. Ya, kenapa? Karena waktu itu dia di pom-pom terus labanya naik terus ya memang bagus kan. Nah, kemudian ROE-nya, return on equity-nya dia 100%. Nah, seperti itu. Walaupun PBV-nya sudah lebih berkali-kali lipat, pernah maksimum PBV-nya kalau nggak salah sampai 50 kali ya, price to book value-nya. Nah, sekarang harganya turun terus dan turun terus dan turun terus. Dan PBV-nya itu masih mahal. Ya, jadi walaupun kita bilang murah relatif dengan harga tertingginya, ya, nah setelah stock split kalau saya, nah itu juga masih mahal karena BBM-nya masih mahal dan fundamentalnya sudah turun nggak sebagus dulu lagi. Ya, jadi saya maunya Anda fleksibel. Nah seperti BBNI ini pernah suatu kuartal sebelumnya tahun berapa saya lupa itu dia tiba-tiba kuartal satu dia langsung pengumuman ya eh, laporan keuangannya langsung tiba-tiba harga sahamnya turun drastis. Butuh waktu kurang lebih sekitar 2 tahun ya baru recovery dia. Karena waktu itu kuartal satu tiba-tiba labanya turun drastis karena CKPI-nya naik tinggi, kredit macetnya naik tinggi, kredit macetnya ya, sehingga dia mengalokasikan CKPI lumayan tinggi banget, sehingga mempengaruhi dari postur dari laporan keuangan dari laba ruginya, sehingga harganya turun dalam dan recovery-nya lumayan lama. Nah, memang sebelumnya kalau kita lihat dia sempat turun sampai bawah ini Pak Sunar. Eh, 4260 dia sempat bangkit lagi loh sampai 5.800. Nah, kalau saya bayar sekarang nanti kan naik ke 5.800 kan cuan gede Pak Sunar. Ya memang nggak salah sih. Makanya saya bilang kalau mau buy bertahap paling cepat 4.600 sekali kalau misalnya Anda mau curi start ya nggak peduli lah Pak Sultan. Paling nggak lah tunggu 4.400 ke atas kita pesan buy. Ya, seperti itu. Memang sih kalau Anda pas buy-nya di sini Anda bisa bangga kemana-mana. Ya mungkin Anda bisa pas tempo hari buy pas Juni itu dia Anda buy-nya di 4260. Anda bisa buy nggak kemana-mana screenshotnya kan karena Anda belinya pas di low-nya. Nah, tetapi masalahnya waktu Anda beli, apakah Anda pamerkan screenshotnya kemana-mana? Ya enggak. Kenapa? Karena kalau Anda pamerkan kemana-mana, ya kalau iya kalau harganya naik, kalau harganya turun lagi, Anda pasti dikatain, wong ini trennya masih turun, downtrend ya, kok Anda borong ya, akhirnya rugi. Nah, makin turun, makin turun. Ya buktinya aja lah, anggap aja ini Anda belinya di sini. Kalau Anda pamerkan mana-mana, ini kan trennya masih turun. Ya, ini lower low, lower low. Ya kalau sudah jadi sih ngomongnya gampang. Nah, apakah nanti akan naik lagi? Kita lihat. Kalau dia sudah mulai naik ke atas 1.600 ya, downtrendnya sudah mulai mereda ya, kita sudah mulai baik. Tapi ini eh, secara fundamental memang BBNI nggak terlalu bagus ya dibandingkan dengan eh, Bank Mandiri dan BBRI. Tetapi dia nggak terlalu jelek banget lah ya. Memang tertekan ya, cost of credit-nya juga naik, apanya juga naiknya mini banget ya. Hampir dikatakan nggak ada perubahan ya. Tapi kalau kita lihat di sini tekanan jual asing masih ada ya kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk BBNI. Berikutnya untuk BBRI. Banyak yang tanya ke saya juga, BBRI apakah sudah buy belum ya? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah, MA200 masih mengarah ke bawah. Ini area yang psikologisnya kalau dia mulai bullish itu harus naik ke atas 4680. Paling tidak kalau Anda mau buy ya tunggu aja 4.400 atau paling cepat ya 4310. Ya, saat ini memang ada garis 4160 itu adalah garis support sebelumnya. Ya. Untuk BBRI memang saya ada cut loss ya, cut lossnya lumayan banyak. Nah, saya belum buyback. Ya, rencana saya mungkin buyback kalau dia sudah naik lagi ke atas MA20-nya 4.310 atau 4.400 saya baru sampai back. Ya seperti itu ya. Jadi target price berikutnya 4.680, 5.100 dan 5.450. Ya, kurang lebih seperti itu untuk BBRI. Jadi ini contohnya kuat dan saya rasa sih kedepannya sih bagus sih untuk BBRI ya untuk naik. Tapi jangka pendek ini masih strong downtrend, tekanan jual asing juga masih dalam banget ya. Jadi BBRI ini ditekan jual dalam banget sejak September. Memang dulu saya pernah bilang sih, saat yang terbaik untuk BBRI ya selama statistiknya ya, itu adalah di bulan Oktober ketika laporan keuangan kuartal tiganya keluar. Memang laporan keuangan kuartal tiganya waktu itu eh, ada perbaikan, tapi ternyata masih turun lagi ya karena asing jualan. Apakah nanti bisa naik lagi untuk menjelang pembagian dividen kuartal satu ya kita nggak akan pernah tahu. Yang penting yang kalau kita lihat ya follow the trend, ini trennya masih downtrend. Jangan terlalu agresif buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang dari stop atau stop loss. Ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk BRIS. BRIS ini agak beda dengan yang lainnya. Karena kalau kita lihat dia sudah mulai rebound, ini area buy mungkin sudah saya gambarkan sekitar 2.700 sampai 2.790. Nah, Anda bisa pakai acuan 2.790 atau high-nya yang hari Rabu ya 2.780. Kalau dia naik ke atas 2.780 Anda boleh buy. Target price berikutnya sekitar 3.000 sampai 3.130-an. Itu untuk BRIS. Tapi ini masih belum aman karena dia kalau kita lihat
masih di banyak MA20, dia masih testing MA200-nya. BRIS masih ada harapan ya, kalau kita lihat ya. Walaupun asing masih jualan, tapi nggak separah BRI ya, untuk BRIS ya. Tapi tetap pasang stop loss-nya di 2700 dan low sebelumnya 2560. Ya, kalau mau buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena masih di banyak MA20-nya. Walaupun MA20-nya masih sideways, tapi ini secara global kan pasarnya masih tertekan ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif. Ya, buy-nya bertahap aja kalau lebih cukup. Berikutnya untuk PNBN, PNBN memang sering digoreng isu akuisisi ya. Nah, akuisisi oleh bank lain, saya lupa bank apa ya. Saya hanya dengar beritanya kadang-kadang eh banknya dikonfirmasi katanya enggak ya. Ada yang bilang, oh iya kita lagi proses negosiasi nawar gitu ya. Ya mungkin ditawar tapi nggak dikasih, ya gitu ya. Ada yang mau beli tapi nggak dikasih. Tapi PNBN ini kalau saya lihat sih, kalau mau buy weakness tunggu naik ke atas 1805 kita barusan buy. Buktinya sebelumnya di sini berhasil ya. Mudah-mudahan kali ini berhasil lagi ya. Ini lumayan rapi trading range-nya 1800 ya, atau 1805 sampai 2000. Paling tidak ya kalau kita ambil dari high sebelumnya 1975-an ya. Jadi kalau gagal bertahan di atasnya 1975 setelah naik ya, Anda bisa pasang trade stop-nya mungkin di 1950. Ya paling nggak lumayan profitnya dari 1800 20 atau 25 terserah Anda mau beli mana sampai 1950 ya. Kurang lebih sih seperti itu cukup. Berikutnya satu lagi untuk BNGA. BNGA downtrendnya masih kuat ya. Nah, BNGA ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ini MA20-nya masih mengarah ke bawah, MA200-nya masih di atasnya MA20-nya, dan harganya masih jauh di bawahnya MA20-nya. Jadi masih resiko. Kalau Anda misalnya mau buy untuk BNGA, lebih baik menurut saya tunggu kalau dia naik ke atas ini ya, 172. Ini sekitar 1720 20-an ya. Seperti ini ya. Saya pakai acuan swing dulu di sini ya. Jadi kalau dia naik ke atas 1720, yang mau spekulasi buy on weakness boleh aja, tapi jangan terlalu banyak karena masih kuat downtrendnya. Tahu dari mana? MA20-nya masih mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawah MA20-nya. Nah, ini kalau dia berhasil naik ke atasnya 1800, maka target price berikutnya adalah sekitar 2000-an ya. Itu untuk BNG ya. Ya, saya harap sih dia akan berusaha naik ke atas 1720 ya dalam waktu dekat. Target pastinya 1800 dan 2000. Kalau yang sudah punya, jangan lupa pasang stop lossnya di swing low yang sebelumnya kan 1660 ya. Kalau dia lower turun di bawah 1660 Anda jual. Kalau dia turun lagi di bawahnya 1625 Anda jual dulu semuanya ya. Karena kalau dia turun di bawah 1625 maka dia akan turun lebih turun lagi ya, lebih dalam nanti ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ini ada 7 saham yang saya bahas. Mungkin kalau saya sempat saya akan post video lagi. Tapi ini untuk yang 2 minggu ke depan ya sampai eh, awal tahun ya. Tapi kalau saya sempat buat nanti mungkin tanggal 30 Desember saya masih buat videonya kalau sempat ya. Kalau nggak sempat ya eh, mungkin penontonnya juga sedikit ya, pada liburan semua kan. Apalagi kalau marketnya lesu, saya rasa sih nggak ada yang semangat di saham. Memang ada beberapa saham yang masih bagus. Nanti saya akan bahas beberapa saham yang masih potensial ya. Kalau yang masih mau tertarik trading di pasar saham sampai eh, atau nggak di jalannya nggak ada liburnya lah ya, nggak kemana-mana ya. Nanti saya akan temani juga di grup saya. Kurang lebih sih cukup sekian. Seperti biasanya di akhir video, izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.